Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Untuk semua yang nonton ya. Jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip-skip, jangan dilewatin. Supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Oke, kita mulai saja untuk melihat energi kamu semuanya yang nonton. Ya, yang nonton video ini siapa saja, kita serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian ya. Kalau nggak ada energi kalian di sini, sekiranya bacaan kali ini nggak cocok untuk kamu, nggak ada masalah, kamu bisa nonton video saya yang lainnya. Kita mulai yuk. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon petunjuknya yang baik-baik hari ini. Semoga banyak petunjuk baik sehingga bacaan ini bisa bermanfaat untuk kamu ya, nggak sia-sia nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, bunyikan tanda loncengnya, dan saya ucapkan salam kenal untuk yang baru gabung ya. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kamu dari mana ya? Silakan kamu tulis di komentar. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Chariot. Oke. Kamu adalah orang yang pergerakannya sih cepat, maksudnya gini, mungkin bisa dikatakan kamu bukan ambisius, tapi kamu itu orangnya optimis ya. Kamu tipikal orang yang tahu baik buruknya dalam langkah kamu ya. Dan sebenarnya di sini saya juga merasakan ada sebenarnya yang sedang kamu alami itu, kamu dihadapkan dengan pilihan, mau ke kanan atau ke kiri, mau baik atau buruk. Ada dua pilihan sebenarnya. Dan di sini sebenarnya kamu ingin segera mengambil langkah, cuman kamu masih bingung. Yang jelas di sini kamu nggak mau yang namanya abu-abu, mau hitam atau putih. Ya, oke, lanjut ya. Udah, kita pakai aja ya. Kita pakai aja. The World. Ada sesuatu tujuan. Kamu mau melangkah ini. Kalau saya lihat ya, kamu mau melangkah, tapi kamu masih bingung. Sebenarnya bingungnya bukan bimbang yang terlalu seperti apa, tapi kamu tahu kalau begini resikonya, kalau ke kanan resikonya apa, kalau ke kiri resikonya apa ya. Dan di sini sebenarnya tujuan kamu baik kalau saya lihat ya, tujuan kamu baik, tidak mau mengambil langkah yang sekiranya salah atau mungkin melanggar aturan ya. Dan saya lihat kamu di sini orangnya cukup bijak ya. Kenapa saya bilang cukup bijak? Karena kamu tidak gerusa-gerusu kamu nggak sembrono atau gegabah dalam bersikap atau mengambil langkah. Saya lihat juga karena apa? Hidup kamu itu banyak warna-warninya. Ya. Kamu pengalaman hidupnya banyak sehingga kamu tahu seandainya saya begini bisa terjadi ini. Jadi kamu itu pemikir wacananya luas ya, sehingga nggak gegabah atau sembrono dalam langkah. Lanjut ya. Ini dua, aku nggak ngambil yang dua ya. Oke. Apa nih? Ace of Pentacles. Sebenarnya kalau kamu di sini, saya lihat kamu bingung dalam langkah. Sebenarnya ya, saya lihat beberapa yang nonton, gak semuanya bimbang. Ada yang sudah memulai langkahnya, memulai untuk melangkah, membuat keputusan atau bergerak. Dalam masalah apa sih ini? Kok gak dikasih petunjuk aku? Masalah cinta kah? Rumah tangga kah? Apa? Oh iya, rumah tangga banyak ya. Contoh ya, saya memutuskan untuk pisah, saya memutuskan untuk kembali ya. Kamu gak mau salah-salah gitu. Karena sebenarnya dua sisi ini ya, saya tunjukkan ya. Di Chariot itu kereta kuda yang ditarik oleh dua kuda, yang satu hitam, yang satu putih ya. Sebenarnya kalau tidak ada satu ini pun ya, yang hitam sekalipun, ini yang putih jalan, itu akan timpang,
akan berat ya. Begitu pula hitam saja, nggak ada yang putihnya juga akan berat. Jadi sebenarnya mau nggak mau sepertinya harus memilih, walaupun dalam dilema ini kayaknya memang seakan-akan nggak bisa dipilih. Seakan-akan nggak ada pilihan yang bisa yang lebih oke. Ya, mau nggak mau ya jalanin gitu. Nggak mau ya kereta ini harus berjalan, hidup ini harus berjalan sesuai dengan tujuannya. The word juga tujuan. Dan di sini apa tujuannya? Hubungan yang stabil. Jadi ini tentang hubungan. Dan Four of Cups, dan di sini the word lebih kepada pernikahan. Ya, jadi banyak yang kamu ini sedang mempertahankan pernikahan atau sedang memperjuangkan satu pernikahan. Ya. Oke, lanjut. Teman-teman, kamu sebenarnya bukan orang yang lemah ya, saya lihat. Sebenarnya bisa aja kamu mengambil keputusan. Cuman kamu di sini sekali lagi nggak mau gegabah dan kamu berusaha untuk mempertimbangkan. Karena di sini juga saya lihat, mungkin beberapa di sini ada kalian lihat ya, anak-anak. Mungkin mempertimbangkan anak-anak. Di sini kamu walaupun sudah bersikap, ada beberapa yang sudah melangkah, tapi tetap mempertimbangkan efeknya. Karena emperor itu kaisar, membawahi rakyat dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya kalau hanya menuruti ego ya mungkin bisa segera memutuskan atau membuat melangkah gitu. Tapi nggak bisa gitu kalau itu menyangkut orang lain. Mungkin di sini juga ada anak atau keluarga, rakyat itu tadi ya. Oke, kita lihat lagi. Siapa yang nonton ini? Oke. Saat ini teman-teman banyak yang menghadapi kemelut hubungan yang mengandung di dalamnya ada unsur kayak duit-duit gitu loh ya. Mungkin ya hubungan rumah tangga di mana mungkin perekonomiannya lagi jatuh ada di sini. Sehingga untuk manusia itu orang itu kalau mau melakukan sesuatu ya, biasanya kebanyakan kalau nggak ada duit itu juga repot ya. Bukan duit adalah segalanya, tapi segalanya butuh duit, ya nggak sih? Ini di sini ada yang seperti itu. Saya lihat kamu juga nggak begitu punya duit daripada waktu yang sebelum-sebelumnya ya. Saya lihat di sini seperti itu. Ada yang punya hutang juga di sini, hutang piutang. Aku lihat di sini ada. Oke. King of Wands ya. Kamu sabar kalau saya lihat orangnya. Sabar, kenapa saya bilang sabar? Karena kamu sebenarnya bisa. Kemarin nggak harus bingung-bingung seperti ini sudah mengambil keputusan. Cuman banyak yang kamu pertimbangkan. Ya. Kita lihat ya, bottomnya ya. Seven of Cups. Sebenarnya oke. Ada keinginan kamu meninggalkan hubungan ini. Tapi sebenarnya kamu masih berharap juga. Jadi ini memang seperti yang saya bilang ya, dilematis. Kamu bingung mau bertahan atau meninggalkan. Karena saya lihat dua-duanya bukan pilihan yang baik. Kayaknya ya, lebih kepada harus meneruskan walaupun sakit semua. Kalau saya lihat ya. Karena hati kamu tertinggal masih di hubungan ini. Kamu masih sayang sama seseorang yang ini saya bilang tadi ya, entah kamu menikah sama orang ini, entah kamu terhubung sama seseorang yang sudah menikah, atau kamu sudah menikah tapi terhubung sama orang lain ya. Kemudian mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang merencanakan pernikahan sama kamu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat seseorang yang kamu pikirkan itu, seseorang yang terhubung dengan cerita yang tadi ya. Kamu sebenarnya di sini sudah nggak betah untuk memutuskan. Tapi kalau saran saya ya, jangan gegabah betul itu. Ya. Kamu sudah berusaha untuk sebijak mungkin. Ya. Siapa orangnya yang membuatmu seperti ini? Yang berdealing sama kamu dengan cerita yang seperti itu tadi. Siapa dia?
Siapa dia? 2 ya. Siapa dia? Gak apa-apa dong. Orang ini adalah orang-orang yang benar-benar kamu perjuangkan. Orang ini adalah sering bikin kamu sakit hati. Gak cuma sekali 2 kali. Membuat kamu sakitnya itu banget. Jadi pilihan apapun di sini sebenarnya sakit. Pilihan apapun, mau putih mau hitam, itu dua-duanya sakit. Ini option juga bisa ya. Opsinya cuman bertahan atau melepaskan. Kamu berusaha untuk bertahan di sini, tapi kamu sakit semua. Itu orangnya yang membuat kamu seperti itu. Orang ini adalah orang yang bikin kamu sakit hati. Orang ini adalah orang yang kamu sudah memperjuangkan dia. Banyak kesalahannya yang terulang-ulang, tapi kamu sebenarnya selalu memaafkan. Ya. Orang ini bukan orang yang ini ya. Orangnya sederhana sih, kalau saya bilang. Saat kamu itu berusaha pergi, dia selalu menggandoli dirimu. Menggandoli apa ya? Menahan kamu. Jadi sekali lagi aku bilang, ini bukan pertama kali saya lihat. Membuat kamu dalam dilema ini. Gak cuman sekali. Orang ini kalau saya lihat ya, sangat kencang sekali energinya, paling besar adalah masuk dalam hubungan rumah tangga ya teman-teman ya. Ya walaupun gak semua, tapi di sini yang paling kencang seperti itu. Dan orang ini memang sulit untuk kamu lepaskan. Sulit, karena kamu sendiri juga masih sayang sama orang ini. Perasaan kamu besar. Kalau gak sayang gak mungkin kamu bisa sesakit ini. Ya, kalau orang gak sayang ya cuek aja. Tapi di sini kamu sayang, saya lihat. Kamu sayang. Lanjut ya. Siapa sih dia? Seseorang ini. Ini adalah orang-orang yang gak pelit sama kamu, ya. Sebenarnya orang ini kalau kamu minta apa-apa itu diturutin. Enggak bunda, dia pelit sekali kalau untuk dirinya sendiri aja. Ini enggak. Orang ini suka kok berbagi, ya berbagi. Bahkan nggak mikir kok dia, nggak mikir kalau kamu minta apa-apa, asal dia punya dia akan kasih. Lanjut ya, bukan orang yang pelit. Asal permintaan kamu masuk akal, ya. Asal dia bisa penuhi, dia penuhin kok. Kemudian orangnya memang selalu dalam kebimbangan. Bisa dikatakan orangnya nggak tegas, ya. Maka dari itu mungkin di sini ada energi-energi pemborosan, ya. Karena dia apa? Modalnya ya nggak mikir gitu loh. Daripada ruwet-ruwet ya. Soal buang uang, keluar uang, dia nggak mikir. Tapi kalau dia pas nggak punya uang, bingung gitu loh. Jadi orang ini mau modelnya hidup untuk hari ini ya. Orang ini sekali lagi ya. Royal. Sama kamu royal sebenarnya. Royal. Orang ini sering membuat kamu menunggu dan berharap. Ya. Sebentar. Ada sih di sini yang membuat kecil sekali ya tapi ya. Energi bahwa orang ini menjanjikan sesuatu sama kamu, ya. Ada yang janji soal uang, ada yang janji soal ketemu. Itu. Ya. Ada terlintas energi walaupun kecil, ada di sini. Jadi itu teman-teman silakan kamu sesuaikan sampai sini. Ini energi kamu, ini energi dia, bisa terbolak dan terbalik. Bisa campur-campur. Karena ini general pembacaan banyak orang, bukan untuk kamu sendiri. Kalau untuk kamu sendiri silakan personal reading. Caranya kamu tinggal cek deskripsi video YouTube ini. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia seperti apa ke kamu? Bisa energi apapun. Perasaannya, niatnya, pandangannya, apapun ya. Kita lihat yuk. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu.
Dia merasa hubungan ini sudah guncang ya. Terlepas permasalahannya, biang permasalahannya dia atau kamu, hubungan ini sudah kayaknya apa ya, diambang kehancuran. Diambang kehancuran. Lanjut ya. Bentar. Kita lihat lagi energi dia ke kamu. Apakah dia senang dengan kondisi seperti ini? Enggak. Dia berusaha mempertahankan. Di sini saya juga melihat dia sangat memahami kalau kamu merasa sakit atas perbuatannya. Kita lanjut ya. Tapi dia memang di sini energinya tidak mau bertingkah atau melangkah atau berbuat sesuatu ya, demi mempertahankan ini yang sudah rapuh ini. Jangan sampai ambiar ya, jangan sampai runtuh. Dia seperti kayak kalau mau ngapa-ngapain itu menahan diri. Karena apa? Karena dia tidak mau terjadi sesuatu yang fatal atas sikap atau perkataannya. Mungkin dia banyak diem. Oke. Di sini saya melihatnya ya, energi dia ke kamu. Dia sebenarnya ada energi kayak memohon atau berharap kebijaksanaan kamu untuk tetap bersama dia. Aku nggak tahu ya. Kalau memang situasi kondisi yang terjadi di kamu tidak seperti ini, jangan dipaksakan ya. Mungkin energi ini untuk orang lain, bukan untuk kamu. Kamu bisa nonton video saya yang lain. Oke. Di sini memang secara komunikasi dia agak membatasi. Kenapa dia membatasi? Takut salah. Takut menyebabkan hubungan jadi tambah nggak karu-karuan. Mending dia diem. Oke. Saya melihatnya di sini ada harapan dia untuk kamu mau bantu dia dalam hubungan ini. Aku nggak tahu ya, membantu dalam hal apa. Kalau saya lihat kayak membantu seperti memohon pengertian atau menerima kenyataan gitu loh. Sementara kamu sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi kok menyakitkan ini kalau harus diterima gitu. Tapi kamu saya lihat berusaha untuk sabar ya dan bertahan. Ya baguslah, justice. Energi dia ke kamu, dia sangat menyadari bahwa dia banyak salah sama kamu. Ya, adakah penyesalan dan ingin memperbaiki? Sebenarnya iya, karena dia tidak mau di sini ada ada hal yang bisa malah menyebabkan hubungan kamu sama dia jadi hancur. Jadi sekilas saya rasakan di sini dia memang nggak mau ya hubungan sama kamu itu berakhir berantakan, bermasalah ya. Walaupun mungkin selama ini masalahnya datangnya dari dia. Dia berharap kamu bisa memaklumi. Kok enak ya? Kok enak orang lain suruh memaklumi apa kesalahan yang dia lakukan ya. Saya mau lihat sih kesalahannya apa. Kalau nggak gitu nanti nggak jelas ya. Coba saya lihat dulu. Kita lihat ya. Emang dia berbuat apa sih? Dia berbuat apa? Kita cek ya, kita cek. Ini untuk ngecek aja. Tapi kalau kita cek dan kamu menyesuaikan dengan yang terjadi sebenarnya secara nyata ya. Ini kan pembacaan energi, rame-rame, energi saja ya, bukan CCTV. Bukan melihat langsung. Emang apa yang dia perbuat? Jadi kamu sesuaikan. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, ya, yang terjadi pada hidup kamu, ya jangan dipaksain. Mungkin ini energi orang lain. Kalau nggak cocok, kamu mending nonton video saya yang lainnya, ya. Oke, ntar.
Mungkin yang ketarik bukan energi kamu pas ini, energi orang lain yang juga nonton video ini ya. Saya ulang. Apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Journey itu petualangan, perjalanan juga bisa. Bentar. Oke. Di sini saya lihat memang dia kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ini kok sering terulang. Dia bersikap sekehendak hatinya tanpa memikirkan perasaan kamu. Itu yang pertama. Ya. Ada di sini datang dan pergi. Datang, pergi dalam hubungan. Lanjut. Oke. Apa yang dia lakukan? Orang ini terlalu banyak keinginan ya. Terlalu banyak keinginan. Bisa disampaikan, bisa enggak. Jadi mungkin kalau ada beberapa di sini yang di depan kamu kayaknya seakan-akan ya biasa aja, sederhana, enggak banyak mau. Wih, tapi kalau di luar, ya mungkin lama-lama ketahuan juga gitu loh, kelakuan dia di luar. Apa yang dilakukan kepada kamu sehingga kamu bisa sakit banget ya. Saya lihat di sini ya, dia berpetualang dengan yang namanya berkabar dengan orang lain. Aku nggak tahu, mungkin orang lain ini bisa jadi orang yang bukan kamu senangi ya. Tebar pesona lewat medsos juga ada di sini ya, berkabar dengan orang lain, mungkin sama cowok lain, sama cewek lain gitu. Oke. Dan di sini walaupun dia mungkin punya uang ya, tapi energinya jadinya yang penting udah ngasih uang ya. Dan sementara pada saat saya bilang tadi ekonomi mungkin sedang baik-baik saja, tapi kebiasaannya untuk ya itu tadi di luar nggak karu-karuan itu. Waduh. Ada yang menjalin hubungan sama orang lain, teman-teman. Yang ketemuan sama orang lain. Ya. Ada yang berbagi hati. Ada yang ketahuan, kamu sudah tahu. Ya makanya kamu sakit, ya. Aku nggak mau bunda dia sudah menghadirkan orang lain, sudah berbagi sama orang lain. Terus kamu pengen pergi, tapi kamu mungkin berat. Ya, masih berat. Tapi sakitnya banget. Dia berharap kamu memaklumi. Makanya dia sekarang gak banyak omong. Dia tahu dia salah. Dia menyesal. Dan di sini saya lihat dia ingin memperbaiki sih. Coba. Saya mau lihat ya. Apa yang perlu kita lihat lagi ya. Berarti dia menghadirkan orang lain ya bunda. Coba saya lanjut 3 kartu aja. 3 kartu aja. Benar-benar dia suka sama orang lain itu ya. Suka apa enggak itu sama orang lain? Suka enggak sama orang lain? Atau dia di luar itu ya, ketemu sama orang lain itu? Emang dia menyukai itu? Dia enggak mikirin kamu? Tiga aja ya, nambahin. Supaya tuntas. Oke. Bad health itu tentang kesehatan ya, bisa kesehatan mental atau kesehatan fisik. Dia memang ya, kalau enggak yang seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin terhubung sama orang lain dan sebagainya, itu dia tersiksa ya. Kayaknya passionnya kalau saya lihat ya. Kalau apakah dia menyukai itu, saya lihat yes, dia menyukai. Di sini ada seseorang ya, bisa yang ketarik ke sini ya, yang ditunjukkan semesta ya. Kartu ini keluarnya aku nggak ngatur ya.
yang ditunjukkan semesta ada privilege lady, ya. Mungkin dia berharap bisa bersenang-senang dengan orang lain, tapi di sini lebih ke energi feminin yang bisa membahagiakan dia. Feminin di sini nggak mesti laki, ya, bisa juga nggak mesti perempuan, bisa juga laki. Mohon maaf, yang apa ya, yang bisa menjadi pelipur lara gitu loh. Pelipur lara, emang dia laranya apa sih? Tak lihat lebih kebiasaan, ya, lebih kebiasaan. Oke. Tapi sementara itu apakah dia lupa sama kamu? Enggak, ya. Dia selalu, oh aduh ada orang lain. Yes. Memang ada orang lain teman-teman, ya. Sebagai pelipur laranya, sebagai dia senang-senang di luar sama orang lain. Mohon maaf, ya. Ada yang sudah ketahuan, kamu sudah tahu, ya. Tapi apakah berarti dia nggak cinta sama kamu? Cinta, ya, cinta. Kalau saya lihat. Tapi kalau cinta kenapa menghadirkan orang lain, ya? Bisa banyak hal. Tentang tanggung jawab, tentang iseng, tentang ya memang seneng. Ya kamu kamu seneng sama kamu, iya. Seneng sama orang lain, iya. Kemaruk, ya. Serakah. Kita perlu nggak lihat perasaan dia ke orang lain itu, ya, sama ke kamu, ya. Kita lihat. Yang kiri perasaan dia ke orang lain. Itu, ya. Yang kanan adalah perasaan dia ke kamu, ya. Kita lihat. Saya lihat perasaan dia ke orang lain, ya. Perasaan dia, apa yang dia rasakan, ya. Apa yang dia rasakan ke orang lain itu. Apa yang dia rasakan kepada orang lain itu? Apakah cinta? Apakah cintanya lebih besar kepada orang lain daripada ke kamu? Kita cek. Gak bisa dipungkiri, ya. Orang ini nyaman sama orang lain itu. Lanjut, ya. Sama aku gak nyaman. Gak tahu, ya. Belum kita lihat. Tapi di sini, ya teman-teman, sebenarnya kalau nyaman tapi sama orang lain itu kayak, mohon maaf, di sini ada energi memotong atau memutus. Sesayang-sayangnya atau senyaman-nyamannya dia sama orang lain itu, nyaman kan ini dibilangnya. Tapi nggak ada kayak keinginan untuk jaga ke depannya, ya. Kayak nggak ada keinginan gitu loh. Ininya ya walaupun nyaman harus diputuskan gitu loh. Paham? Lanjut, ya. 2. Tapi dia masih sulit untuk bisa melepaskan orang lain itu. Oke. Bisanya, ya dia bingung. Sebenarnya ada rasa sayang juga ada, cuman hubungan ini kok kayak kalau saya lihat ya seneng juga dia sama orang lain itu. Ada perasaan, terutama nyaman, ya. Tapi tetap membingungkan karena ya ini kalau saya bilang cinta bersegi-segi ini tidak mudah. Dan dia mungkin tidak banyak cerita tentang orang ini ke kamu. Ya pastilah. Ada mungkin yang masih dirahasiakan. Lanjut, ya. Ini kalau nggak ketahuan mungkin nggak akan cerita. Kalau saya lihat, ya. Kalau nggak ketahuan nggak akan cerita. Kalau ketahuan cerita tapi tidak semuanya diceritakan. Coba saya lihat, ya. Kalau perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Kok yang saya baca itu yang keluar petunjuknya semesta kok yang gini-gini aja, ya. Kapan dapat bacaan itu yang menyenangkan gitu, ya. Mau belikan rumah, ada seseorang yang mencintai kamu, meratukan kamu, merajakan kamu. Kok belum ada? Oke. Loh. Perasaan dia ke kamu. Dia merasa bersalah, ya, karena mencurangi kamu. Oke. Kalau dibilang bahagia, ya, bahagia. Dia sama kamu cukup bahagia loh.
Kalau cukup bahagia, kenapa menghadirkan orang lain? Ya, pertanyaannya biasanya begitu. Ya bahagianya mungkin kan bahagia itu kan banyak ya. Bahagia banyak uang, bahagia diladenin ya. Tapi ada kebahagiaan lain yang mungkin dia ingin dapatkan dari orang lain. Oke. Saya nggak tahu ya di sini siapa yang orang ketiganya, yang jelas di situ crossroad, di sini crossroad, di sini juga nyaman ya. Tapi aku nggak tahu ya, bersama kamu kok dia merasa sepi ya, merasa sepi. Sangat kencang energi dia, merasa bersalah sama kamu ya, karena memasukkan kamu, maksudnya hubungan ini jadi cinta segitiga ini loh ya. Sebenarnya apa sih, kenapa sih kok dia bisa menghadirkan orang lain ya, kenapa kok bisa terbagi-bagi gini cintanya ya. Pertama, memang dia itu ini ya, kayak apa ya, nggak cukup dengan satu orang, mohon maaf ya, kayak kurang gitu loh, kurang puas kalau cuma satu orang. Berarti kemaruk ya, memang sifatnya kayak serakah, walaupun orangnya nggak pelit, saya lihat royal ya itu. Terus mau dia apa ya, saya lihat mau dia apa, ini kok mengganggu ya. Mau dia apa sih Bunda? Pilih dia atau aku? Pilih yang sana apa pilih aku? Atau apakah dia mau meninggalkan orang lain itu untukku? Karena di sini ada ya energinya. Sekali lagi ini general, kamu sesuaikan, kamu pilih dan pilih, nggak semuanya mungkin bisa cocok sama kamu ya. Tidak semua kartu yang keluar ini energi kamu, energi permasalahan kamu, energi dianya kamu. Coba saya lihat apa maunya dia. Oh, 2. Sebenarnya apapun maunya dia ya, apa ya, kamu nggak punya mau ya. Kalau nunggu mau, oh honeymoon ya. Kalau saya lihat ya, dia mau yang namanya enjoy the bliss of holiday time together. Saya nggak tahu ya, apakah dia mau quality time sama kamu. Mungkin dengan begitu dia bisa apa ya, kayak bisa merasakan lagi sensasi sama kamu, atau saat ketemu itu dia mau ngomong banyak. Coba saya lihat lagi ini ya, ini dulu ya, tuh kan mau ngomong banyak. Emang mau ngomong apa? Kayaknya mau ngerayu kamu ya untuk bisa menerima keadaan ini. Itu aja sih. Oke ya, di sini bahkan dia pinginnya mungkin ada mediator atau apa yang bisa membuat kamu tetap mau sama dia. Jangan sampai kamu pergi, itu mau dia. Oke. Mau ngomong baik-baik sama kamu. Ya berat Bunda, kalau cinta persegi seperti ini. Ya memang, kalau ini kan maunya dia. Kalau kamu punya mau yang lain, ya bisa kamu sampaikan, bisa kamu wujudkan. Kalau sarannya Bunda, bagaimana? Kalau ini rumah tangga harus dipertahankan, harus ya. Kan sakit Bunda, enak Bunda nggak ngerasain. Iya, memang ya. Tapi bagaimanapun juga harus dipertahankan kalau rumah tangga ya, sesakit apapun ya. Ini termasuk dari bagian dari resiko. Apalagi kalau kamu yang nonton itu laki-laki ya. Ini istri kamu mendua-dua gini nih. Ya, kewajiban kamu untuk menariknya kembali. Ya, tapi kalau kamu sebagai istri ya, kalau katanya sih ilmu agamanya ya pahala akan berlimpah dunia akhirat kalau kamu bisa menerima keadaan ini ya. Tapi teman-teman mohon maaf, kalau dia itu ya menghadirkan orang lain tapi hanya untuk senang-senang, tidak dibuat baik, contoh nikah siri atau apa, ya jangan biarkan ya. Usahalah semaksimal mungkin, tapi kalau nggak bisa ya sudah, itu biarkan saja jadi tanggung jawab dia ya, biar dia yang mempertanggungjawabkan kepada yang kuasa itu
ya. Tapi kalau kamu di sini adalah sebagai orang ketiga, ya, mungkin kamu akan seneng ya tadi ya, karena dia mungkin ingin melepaskan yang ini, yang lain ya. Ya tapi itu nggak akan apa ya, terserah sih, tapi itu nggak bagus gitu aja wis. Aku nggak mau ngejudge ya. Boleh kamu pikir-pikir dulu. Jadi untuk kamu kalau mau meninggalkan, lihat juga lah. Semua itu kan ada aturannya, ada panduannya lah. Ya. Kalau kamu mau benar, panduannya dari agama yang paling benar. Ya, panduannya dari agama yang kamu anut. Ya, entah itu dari kitab sucinya, entah dari pemuka agamanya, kamu bisa konsultasi. Itu aja. Yang jelas ya, kalau mau gampangnya ya. Kalau rumah tangga pertahankan, kalau kamu ini bukan masuk ke dalam rumah tangga lah ngapain kamu kok susah-susah gitu. Ya. Sesuatu yang nggak baik jangan diterus-terusin. Memang kalau harus berpisah dengan orang yang kita sayangin itu kan sakitnya luar biasa ya. Tapi kalau itu untuk sesuatu yang baik kayaknya nggak apa-apa. Ya, memang harus susah payah. Tapi kan kita nggak tahu, susah sekarang kan kita nggak tahu nantinya kita seneng ya, karena nggak ada rumusnya, kita susah terus nggak ada ya, roda kehidupan itu berjalan. Saya cuma bisa nyampaikan itu, bisa diambil, bisa diabaikan, bisa disepelekan, karena saya juga manusia ya, yang cuman bisa memberikan saran sesuai kapasitas saya yang sangat terbatas ini ya. Jadi ambil bagian-bagian yang menurut kamu menyenangkan, cocok, bermanfaat, ambil ya. Kalau ada yang sekiranya nggak ngenakin hati kamu, abaikan, karena ini juga bukan bacaan hanya untukmu, tapi untuk orang lain juga yang juga nonton video ini. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Oke, langsung keluar. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Kalau saran semestanya ya, banyak yang suruh mundur ya, suruh mundur. Tapi kalau saya sekali lagi, kalau masuk dalam cerita kisah rumah tangga, jangan gampang-gampang mundur. Oke, lanjut ya. Sexual union, saya nggak tahu, honor the place in one another where you are one eternal soul. Sexual union itu adalah hubungan intim mungkin ya, penyatuan secara intim. Sekali lagi, sarannya adalah kalau memang kamu rumah tangga kan ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Ya, tapi kalau kamu tidak masuk dalam hubungan sah, hati-hati ya, karma berjalan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Ini menyangkut dengan kehormatan di dunia, di akhirat, di mata Tuhan. Yes. Ini apa? Embrace. Through each other you find the missing piece. Sebenarnya kamu sama dia itu seperti satu kesatuan lah. Ya, satu kesatuan. Jadi memang sulit untuk dipisahkan, tapi sekali lagi, kembali lagi, kamu masuk ke dalam hubungan apa? Cinta segitiga ini sebagai, maksudnya bukan masuk ke dalam hubungan apa, kamu posisinya di mana ya? Posisinya di mana? Logika saja, kalau memang kamu benar maju, kalau kamu salah mundur. Itu aja. Nggak pakai AIU lah. Ya, karena ya itu tadi, kita mempertanggungjawabkan masing-masing apa perbuatan kita, lisan kita sendiri ya. Oke. Jadi saya kira itu saja sih bacaan kali ini. Memang mungkin tidak menyenangkan untuk banyak orang, tapi saya memang harus sampaikan. Mungkin memang semesta ingin memberikan ini untuk kamu ya. Kalau saya mohon maaf kalau memang penyampaian saya kurang elok, kurang baik ya. Saya memang berusaha untuk apa adanya. Ya beginilah saya. Semoga bisa dimaklumi, dan semoga juga kalian bisa mengambil manfaat positif, wacana positif dari bacaan ini, walaupun sebenarnya nggak bisa dipungkiri bacaannya sebenarnya kurang enak gitu ya didengerin ya. Tapi ya gimana lagi, saya nggak mau bohong, saya nggak mau menyajikan bacaan yang indah-indah padahal nggak seperti itu ceritanya yang ditunjukkan semesta. Kebohongan publik nggak mau ya. Walaupun gak enak seperti ini, pahit seperti ini, semoga kalian bisa mengambil hal sisi-sisi positifnya, buang yang negatifnya ya. Semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan, dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini.
ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Untuk yang personal reading silakan kamu cek deskripsi video YouTube. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa.